Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, kaifa halukum? Arju an takunu jami'an fis siha wa afiyah. Naam, fi hadhil fursah sanata'allam an tasrifi fi'lil madi al-lughawi. Qad darastum an fi'lil madi. Kalian sudah belajar tentang fi'il madi ya. Sekarang kita akan mencoba mempelajari kembali, mengingat kembali tentang fi'il madi lughawi. Baiklah anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, hayya bina nata'allam bidu'a awalan. Tafaddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anakku, kompetensi spiritual dan sosial pada tema yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu kalian bisa meyakini bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa pengantar memahami ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengamalkan perilaku peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan. Mari dalam forum ini, dalam kelas pembelajaran ini, kita ta'awun, kerjasama, kita iltizam, kita tingkatkan kedisiplinan kita, dan kita harus memperhatikan intibah dalam proses pembelajaran ini ya. Kompetensi dasar pada KD ini ada 4 KD. Kita langsung dalam materi ini kita 4 KD. KD 2 KD kognitif dan 2 KD psikomotor. KD yang pertama yaitu kalian bisa memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk tasrifu fi'lil madhi al-lughawi. Kemarin kita sudah baca temanya, kiranya sekarang kita mempelajari tentang kaidahnya. Kemudian kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan tindak yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrifu fi'lil madhi al-lughawi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian KD yang berikutnya yaitu kalian bisa menganalisis gagasan dan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal tasrifu fi'lil madhi al-lughawi. Kemudian kalian bisa menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hajj wal umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tentang tasrif fi'il madhi al-lughawi. Itu KD kita, dan indikator pembelajaran kita yaitu kalian bisa memahami bentuk fi'il madhi dengan perubahan subjeknya. Kalian bisa memahami bentuk tuturan menyatakan dan menanyakan kejadian di masa lalu. Kalian bisa menganalisis fi'il madhi yang terdapat pada teks rekon yang didengar. Kemudian kalian bisa mengganti fi'il madhi agar sesuai dengan subjeknya. Kemudian kalian bisa melengkapi fi'il madhi dari teks yang rumpang. Kalian bisa menerapkan penggunaan fi'il madhi dalam menanyakan dan menyatakan kejadian masa lalu. Kalian bisa menyusun kalimat berdasarkan kata yang tersedia, dan kalian bisa menyusun karangan teks rekon dengan menggunakan fi'il madhi. Semangat ya, coba kita bersama-sama mengucapkan yel-yel kita ya. Al-lughatul arabiyyah bil hamasa wa bit tabassum wa bil jihad. Allahu akbar. Baiklah, kita mulai belajar tentang tasrif af'al al-madhiyah. Kita akan bicara tentang amsilah contohnya, kemudian kita akan mempelajari juga tentang anwa'ul bina fi'il madhi atau bina fi'il, kemudian tadribat latihan. Nah, coba lihat gambar di situ ya. Sudah ada gambar. Gambar yang pertama yaitu di sini ada cowok sama cewek. Cowok ini dia bilang kepada ceweknya. Cewek ini bilang kepada cowoknya, dia. Dahaba, dia telah pergi. Sebaliknya di sebelah kiri ada cewek, kemudian ada cowok di sini. Cowok ini bilang, dahabat, dia perempuan telah pergi. Kemudian di sini ada cowok cewek. Kemudian
ceweknya mengatakan anta dahabta, kamu telah pergi, kamu laki-laki telah pergi. Kemudian di sebaliknya laki-lakinya berkata kepada ceweknya, anti dahabti, kamu telah pergi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentuk fi'il madhi. Kemudian di sini ada cewek satu, ana. Maka apa fi'il madhinya? Fi'il madhinya adalah dahabtu, saya telah pergi. Di sini ada cewek-cewek bertiga, berarti domirnya apa yang digunakan? Domir nahnu, maka dia mengatakan dahabna. Nahnu dahabna, kita telah pergi. Bisa untuk cewek, nahnu bisa untuk cowok. Kemudian kita belajar perubahan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Ada berapa domir? Kalian masih ingat? Ada 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Nah, kita coba perubahan domirnya bagaimana. Ini kita lakukan ya. Ibu lakukan, nanti kalian simak kalian. Nanti ibu kasih satu fi'il untuk menyanyikan juga. Nah, wahid, isnen, salasa. Dahaba, dahaba, dahabu. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtuna. Dahabtu, dahabna. Nah, di sini perubahan domirnya sesuai, perubahan fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Coba kita sekarang coba kataba bersama-sama ya. Wahid, isnen, salasa. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtuna. Katabtu, katabna. Nah, coba kalian berlatih lagi dengan fiil-fiil yang lain ya, nanti dinyanyikan. Kemudian fiil yang kedua yang akan ibu nyanyikan di sini adalah fiil yang ada huruf ilatnya. Kalian masih ingat apa huruf ilat? Huruf ilat itu adalah huruf yang berpenyakit. Huruf ilat itu ada berapa? Ada 3, alif, waw, dan ya. Di sini ada huruf ilat di tengah-tengah. Berarti fiil ini ada fiil yang mu'tal, huruf yang berpenyakit, ada penyakitnya. Maka kalau ada penyakitnya nanti perubahannya kalian lihat ya, nanti perubahannya bagaimana kalau ada huruf-huruf yang berpenyakit. Ibu nyanyikan lagi di sini. Tofa, tofa, tofu. Tofa, tofa, tufna. Tufta, tuftuma, tuftum. Tufti, tuftuma, tuftuna. Tuftu, tufna. Mohon maaf ya, di sini ada alif ya, sebenarnya kurang alif ya ibu ya. Huma, tofa. Tofa, tofa, tofu, gitu ya. Berikutnya, contoh yang ketiga adalah huruf yang ada tasdidnya. Huruf yang ada tasdidnya itu bukan berarti huruf yang berpenyakit, tapi dia termasuk huruf yang sahih, huruf yang tidak berpenyakit. Ibu nyanyikan ya. Madda, madda, maddu. Madat, maddata, madatna. Madatta, madatuma, madattu. Madatti, madatuma, madattuna. Madattu, madatna. Nah, ini ada 3 contoh fiil yang berbeda perubahannya. Akan kita pelajari ya. Sebelum kita mempelajari kebina, maka kita ulang lagi. Apa fi'il madhi itu? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menjelaskan kejadian tentang masa lampau. Contoh di sini kata Ahmadu al-wajiba, artinya Ahmad telah menulis tugasnya, telah menulis PR-nya. Fi'il madhi seperti yang kita ketahui, apa i'rab fi'il madhi? I'rab fi'il madhi yang pertama yaitu dia mabni alal fathah. Dia mabni alal fathah kecuali dalam kedua keadaan. Jika dia bersambung dengan wawul jamaah, huruf waw yang digunakan sebagai penanda jamak mudzakkar, maka bina fi'il madhinya menjadi doma. Contoh dari kataba tambah wawu jamak menjadi katabu. Kemudian yang kedua, jika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka bina fi'il madhinya adalah sukun. Kataba plus tu menjadi katabtu.
Laiba plus na menjadi laibna, safara digabung dengan na menjadi safarna. Kemudian fiil bina fiil madhi, jadi ala fathi, ala sukun, dan ala dhammi, ala sukun. Dalam yatasil bihi syai'un, contohnya doroba. Suma ida ittasola bihi ta'nis sakinah, dorobat. Ida ittasolat bihi alif isnain, doroba. Nah, ini coba lihat semuanya fathah semua apabila dia tidak bersambung dengan sesuatu, apabila dia bersambung dengan tak ta'nis, dan apabila dia bersambung dengan alif isnain. Kapan dia mabni ala sukun? Ida ittasolat bihi ta' fa'il mutaharikah. Kalau bersambung dengan dhamir itu maka dia sukun. Ida ittasolat bihi nadala alal fa'il. Jika bersambung dengan na yang menunjukkan banyak pelakunya, dorobna, kami telah memukul. Ida ittasolat bihi nun niswa, atau jika dia bersambung dengan nun niswa, dorobna. Kemudian yang ala dhammi, ida ittasolat bihi wawul jamaah, contohnya dorobu. Nah, ini contoh lagi yang lain dari fi'il madhi mabni alal fathi. Kataba asyair, berarti fathah ya di sini, syarokat fathah ya. Kemudian di sini Muhammad wa Ali istama'a, juga fathah alif tasnya. Kemudian contoh yang lain lagi, da'a, jika mu'tal akhir bi alif. Kemudian kapan doma? Kalau wawul jamaah, wawul jam'i ya, atau wawul jamaah. Contohnya al-musalluna kharaju minal masjidi, kharaju, doma di sini. Kemudian kapan mabni ala sukun? Kalau dia bersambung dengan tak, seperti tadi ya, katabtu darsa atau libatu hadarna mubakiran. Kemudian istami'na ilal midya, semuanya di sini sukun, mabni ala sukun. Nah, sekarang coba perhatikan, kita belajar tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa fi'il sahih itu? Fi'il sahih itu adalah fi'il yang terdiri, fi'ilnya tidak ada huruf ilatnya. Apa kebalikan dari huruf sahih? Adalah huruf mu'tal, huruf yang ada penyakitnya. Huruf sahih itu, fi'il sahih itu ada 3, ada salim, ada sahih salim, sahih mahmus, dan sahih mudha'af. Dan fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 4, ada misal, ajwaf, nakis, sama lafif. Lafif dibagi 2, lafif makrun dan lafif mafruk. Kita pelajari apa sih fi'il sahih itu. Contoh fi'il sahih, kataba, akala, madda, rosa, majalasa, sa'ala, marro. Ma huwa al-fi'lu sahih? Huwa kulun, kullu fi'lin takhlu ahrufuhu asliya min ahrufil ilat. Yaitu setiap kata kerja yang dia itu sepi dari huruf aslinya itu sepi dari huruf ilat. Apa huruf ilat itu? Alif, wawu, dan ya. Coba perhatikan contoh-contoh yang dalam fi'il sahih. Kataba, akala ini bukan alif tapi ini hamzah, ada hamzahnya ya. Madda, tasdid, rosa, majalasa, sa'ala, dan marro. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il sahih. Adapun contoh-contoh dari fi'il mu'tal, contohnya af'alun mu'tala, waqa'a, qala, masya, dana, ada, dan wajada. Fi'il mu'tal huwa kullu fi'lin yakunu ahadu ahrufihi asliyah harfu hafailat. Apa huruf mu'tal itu? Apabila setiap kata kerja yang di salah satu huruf aslinya ada huruf ilatnya. Tadi huruf ilat itu apa? Alif, wawu, dan ya. Coba lihat ya, di sini ada huruf ilatnya. Berarti dia namanya af'alu mu'tal. Kemudian fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu dibagi menjadi gini. Ini fi'il sahih dulu. Perhatikan sekarang ke fi'il sahihnya. Tadi Ibu bilang fi'il itu sahih, ada sahih salim, sahih mudha'af, dan sahih mahmus. Apa sahih salim? Sahih salim itu contohnya sabaha. 3 huruf sin, ba, ha. Itu adalah, sin itu adalah fa, ba itu adalah ain, ha itu lam. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam dari kata fa'ala. Kemudian mudha'af itu berarti fi'il itu ada tasdidnya.
maka dia dikatakan fi'il sahih mudha'af. Kemudian mahmus kalau dia ada hamzahnya. Kalau hamzahnya di belakang seperti ini, apa huruf terakhirnya adalah lam, berarti di sini adalah mahmus lam. Kalau huruf hamzahnya di tengah, maka mahmuz ain. Kalau hamzahnya di depan, namanya mahmuz fa. Kalau di depan mahmuz fa, kalau di tengah mahmuz ain, kalau di terakhir, di akhir, maka dia dinamakan mahmuz lam. Kaifa fahimtum? Kemudian fi'il sahih tadi salim. Nah, ini tadi mengulang contohnya saja ya. Contohnya sahih salim kataba darosa sami'a. Mahmus akala sa'ala qoro'a mudha'af madda ya. Ini mengulang aja lagi Ibu. Kemudian kalau fi'il mu'tal, apa fi'il mu'tal tadi? Fi'il yang berpenyakit. Ada berapa macam fi'il yang berpenyakit? Ada 4. Fi'il mu'tal misal, fi'il mu'tal ajwab, dan fi'il mu'tal nakis dan lafif. Kita singkat man. Man misal, a ajwab, nun nakis. Man. Man kalau misal berarti huruf ilatnya ada di depan. Ajwab berarti man, m a n a, berarti m a nya itu ada di tengah. Berarti ajwab itu huruf ilatnya ada di tengah. Nakis n di kata yang ketiga terakhir, maka huruf ilatnya ada di terakhir. Contoh yang misal wasola, yasaro, nama. Yang ajwaf ba'a, kola, nama. Yang nakis roma, rodia. Kemudian yang lafif itu ada 2. Lafif mafruk dan lafif makron. Kapan dia dikatakan lafif mafruk? Kalau dia itu di kata yang pertama dan kata yang ketiga, di fa fi'ilnya dan di lam fi'ilnya. Itu namanya lafif mafruk. Tapi kalau dia itu makron berarti di kata yang kedua dan yang ketiga, yaitu pada posisi ain dan lam fi'ilnya. Coba perhatikan contohnya. Wafa. Nah, kalau posisinya seperti maka dia dinamakan lafif mafruk. Kapan dia dikatakan makron? Kalau dia itu di 2 bergandengan seperti ini, dia ada huruf ilatnya. Itu namanya lafif makron. Ini beberapa contoh fi'il sahih dan fi'il yang mu'tal. Nah, jadi kalau kalian belum paham keterangan yang berbahasa Indonesia ini, bisa kalian baca. Apa yang dinamakan bina sahih, mudha'af, mahmus? Apa yang dimaksud dengan bina misal, bina ajwaf, bina nakis, dan bina lafif mafruk, dan bina lafif makron. Nah, coba sekarang kita latihan. Nasa'a, yuk. Nasa'a itu termasuk sahih atau mu'tal? Majaha, hazina, ba'a, wasola, rosama, qoro'a, ada, nama, sa'ida, ro'a, da'a. Coba ya, kalimat-kalimat ini coba kalian diskusikan sama temannya. Ini kira-kira termasuk sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Coba kalian diskusikan. Kalian tentukan dia termasuk fi'il yang mu'tal atau fi'il yang sahih. Ibu ada 3 slide di sini. Ya. Kemudian di sini ada juga ihtar bijani bikulli fi'lin huwa sahih salim au mahmus. Di sini sekarang menentukan sahih itu ada sahih salim, ada sahih mahmus, dan ada mudha'af. Nah, di sini cuma Ibu suruh menentukan sahih salim atau sahih mahmus. Gitu ya. Coba ditentukan sa'ala termasuk apa? Rokado, koto'a, sodu'a, fahima, amaro, saroha, dan sa'ima. Coba kalian coba sendiri, latihan sendiri, menentukan apakah itu fi'il mu'tal atau itu fi'il sahih. Kemudian kalian tasrifkan seperti kata sa'ala. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Sa'alat, sa'alata, sa'alna. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. Gitu ya. Coba kalian pelajari.
Nah, coba ini tantangan dari Bumia. Soal Radiyal Kudrat. Uskur. Coba uskur fi'lan madian yabda'u biharfil ya. Bisakah kalian menyebutkan huruf fi'il madi yang diawali dengan ya? Nah, kaifa sahih? Nah, sahih aksanti ya saro. Nah, Naam, syukran ala husni ihtimamikum. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Mohon kalau masih belum paham, kalian boleh memutar video ini lagi dan kalian pelajari lagi ya. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.